tanya tuh, sebetulnya fungsinya Bang Edis punya Tuhan tuh buat apa sih? Fungsinya itu supaya hidup kita ini terkendali dan punya tujuan. Kalau kita tidak punya Tuhan, tidak punya sesuatu yang mengontrol kita, tujuan hidup kita ini adalah ya untuk makan, tidur, kemudian terus mati, udah. Gak ada tujuannya. Bang Edis kalau masih bergantung untuk supaya punya tujuan. Tujuannya Bang Edis mau kemana? Tujuan kami orang-orang percaya ini adalah menuju kepada hidup yang kekal. Bahwa kami percaya ada kebangkitan setelah kematian. Kami percaya bahwa hidup ini itu tidak berakhir ketika kita mati saja. Seperti itu. Nah, kenapa kami percaya itu? Karena Yesus bangkit. Emang Yesus siapa? Yesus apa gimana maksudnya? Ya, Yesus siapa kok dipercayai? Yesus apa kok dipercayai? Maksudnya Yesus apa kok dipercayai? Maksudnya gimana? Yang saya pengen nangkap maksud pikiran Anda itu gimana? Tujuan Bang Edis kan pengen supaya ke Yesus itu tadi, ya kan? Pengen ke sana kan arahnya. Saya ulang lagi Bang ya, Gini Bang, dengarkan ya Bang ya, dengarkan. Kenapa Anda bertuhan? Itu kan? Ya fungsi dulu deh, fungsi dulu deh. Fungsi bertuhan tadi? Ya. Oke, fungsi bertuhan tadi supaya hidup kami ini memiliki arah dan tujuan. Ya, berarti nggak punya arah dong kalau nggak ada Yesus. Kalau nggak ada Yesus ya hidup kami tidak hanya sekedar untuk makan dan minum terus aja. Nggak ada bedanya dengan hewan. Anda tahu anjing? Sebentar, saya tanya dulu. Pernah lihat anjing nggak? Nah berarti Tuhannya anjing siapa? Nggak punya dong. Ya anjing yang tuannya yang punya dia itu, yang melihara dia itu gimana? Nggak punya prinsip tujuan hidup. Bang, gini ya Bang ya. Di dalam Alkitab itu dikatakan tentang hewan-hewan. Mereka sama seperti hewan yang diciptakan itu hanya untuk binasa. Gini Bang ya. Aduh. Tapi nanti nggak ada waktu untuk jauh. Gini Bang. Bedanya manusia dengan binatang itu bedanya begini Bang. Binatang hidup untuk makan. Makan, berkembang biak, mati. Begitu. Kalau manusia, kami Bang, manusia itu percaya dengan iya Bang, makanya aduh kalau saya ngomong Anda ngomong siapa yang mau didengar. Berat ini kalau udah begini. Kayaknya Anda ini niatannya diskusi ini bukan mau Bang. Maksudnya gini, dalam sebuah diskusi itu diperlukan dulu berusaha memahami apa yang disampaikan oleh orang. Tapi kalau Anda tidak mau berusaha memahami, untuk apa kita diskusi gitu loh Bang? Orang saya artinya, pikiran saya sulit diskusi sama pikiran saya tentang Tuhan. Iya, karena selama ini Anda mendengar Tuhan yang dikasih tahu oleh Muhammad. Gimana Anda nggak mumet? Coba, selama ini Anda dengar Tuhan dari siapa? Dari Muhammad kan, betul? Ya, dari keduanya. Kan dari keduanya maksudnya? Saudara saya juga banyak yang non-muslim. Oke, selama ini Anda kan seorang muslim. Karena di KTP Anda tertulis muslim. Lalu Anda nonton video saya, akhirnya Anda berubah lagi menjadi tidak percaya dengan agama Islam, betul? Betul? Betul. Nah, makanya sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Anda, berarti selama ini Anda mendengar tentang Tuhan itu dari Muhammad, betul? Dua-duanya, karena saya itu ada keraguan-keraguan di keduanya juga gitu. Yang mana yang membuat Anda ragu-ragu? Ya soal konsep Tuhan itu, kenapa harus ada Tuhan? Kenapa harus ada Tuhan? Pertanyaan yang bagus. Baik. Saya mau tanya dulu kepada Anda. Ini kita nggak usah bahas dulu membahas yang ini ya, membahas hal-hal yang bersifat agama, tapi kita membahas hal-hal yang logis. Pertanyaannya begini. Pertanyaan mendasar dari logika yang mendasar, oke? Mungkinkah ada keberadaan
yang berasal dari ketidakberadaan? Mungkinkah ada keberadaan yang berasal dari ketidakberadaan? Kalau aku mungkin nyangkutin itu ke sense tentang Big Bang, Bang. Oke, kalau kita berbicara tentang teori Big Bang, teori tentang ledakan besar. Oke. Nah, pertanyaan saya, siapa atau apa yang menyebabkan ledakan itu terjadi? Diperlukan yang namanya energi, betul? Oke, pertanyaan saya, berbicara tentang energi berarti berbicara tentang keberadaan, betul? Ya, ada. Oke, kalau begitu ada pemicunya, betul? Ya. Oke, berarti menurut Anda segala sesuatu ini ada nggak causa prima? Causa prima itu adalah penyebab prima, penyebab segala sesuatu. Menurut Anda ada nggak penyebab segala sesuatu itu? Sampai di pikiran saya masih buntu di sebab ada bongkahan Big Bang itu. Mundurnya nggak ketemu. Nah, makanya itu Bang, berarti secara logika kita akan berpikir bahwa sesuatu itu ada karena ada yang mengadakan. Setuju? Siapa yang mengadakan? Nah, itu dia Bang. Makanya Bang, di dalam naskah-naskah umat manusia itulah yang kita sebut sebagai theos, atau kalau bahasa Sanskertanya deva, atau kita bahasa Indonesianya dewa. Jadi Bang, kalau ketika Tuhan itu, jadi dialah yang menjadikan segala sesuatu. Nah, itu diperkenalkan oleh pribadi yang bernama Yesus. Begitu Bang. Makanya sosok tersebut mengutus Yesus datang ke dunia. Enggak, kenapa harus pribadi itu? Maksudnya gimana Bang? Kenapa harus Tuhan yang menciptakan itu? Enggak ada entitas lain. Ya menurut Anda harus siapa? Menurut Anda Joko begitu atau Anda atau siapa? Gak apa-apa, utarakan saja teori Anda. Siapa tahu teori Anda lebih masuk di akal. Coba silakan. Siapa tahu? Kalau teori Anda masuk di akal, saya mau masuk agamamu. Coba silakan. Menurut kamu, siapakah yang menjadikan itu semua? Nah, kalau saya itu belum, khayalan saya sendiri terbatas, mentok gitu loh, nggak bisa Makanya itu Bang, makanya orang buta tidak bisa menuntun orang buta, karena Anda berada di dalam kebutaan tentang hal tersebut. Bukan cuman Anda Bang, Aristoteles, Socrates, Plato, para filsuf-filsuf itu sudah ditanyai hal tersebut. Pertanyaan terbesar sepanjang sejarah umat manusia itu adalah itu Bang. Dari mana alam semesta ini berasal? Kenapa kita ada di alam semesta ini? Apa tujuan kita ada di dunia ini? Itu pertanyaan umat manusia terbesar sepanjang sejarah kita umat manusia Bang. Nah makanya Bang, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu dijawab di dalam Alkitab. Bahwa manusia hidup bukan tidak ada tujuannya Bang. Manusia hidup itu ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya Bang, ngapain kita hidup di dunia ini Bang? Kalau nggak ada tujuan kita. Kalau tujuan manusia hidup di dunia ini hanya untuk makan, kawin, senang-senang, kita tidak jauh berbeda dengan anjing. Tahu anjing Bang? Anjing? Lah gimana? Ya terserah Anda. Kalau Anda menganggap bahwa kasta Anda sama dengan anjing, ya sudah, besok mabok, dugem, nggak apa-apa, habis itu mati dikubur sama dengan anjing. Gimana? Tadi dibilang kita sebagai manusia punya tujuan hidup. Apakah makhluk hidup itu hanya manusia dan yang punya tujuan hanya manusia? Baik, begini Bang, begini. Pertanyaan bagus. Nah sekarang makanya Bang, kalau kita merujuk kepada, sayangnya saya Kristen, saya harus merujuk kepada Alkitab ya Bang ya. Di dalam Alkitab dikatakan Bang, bahwa manusia itu segala sesuatu itu dijadikan pada mulanya itu baik Bang. Dan manusia itu sebagai pemiliknya, penguasanya. Jadi tujuan diciptakannya hewan, apa segala macam, tumbuhan, itu adalah untuk dimiliki oleh manusia itu.
yang sebagai representasi dari Tuhan. Maksudnya dikuasai gitu. Betul. Jadi tujuannya itu untuk dikuasai kita. Makanya kemudian Tuhan menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Untuk apa? Untuk menguasai dan menaklukkan apa yang sudah segala sesuatu ini diciptakan. Itu tujuannya. Enggak. Terus planet itu kita kan nggak kuasai. Planet nggak kuasai gimana? Bang, bumi bang. Alkitab berbicara tentang bumi. Bumi yang kita tempati ini bang. Nggak berbicara tentang benda-benda manu lain. Gimana? Alkitab nggak bicara tentang planet-planet. Alkitab tidak berbicara mengenai galaksi Andromeda, tidak berbicara mengenai galaksi Bima Sakti, the Milky Way, dan miliaran galaksi yang lain yang menurut teori itu ada. Teori bang. Karena begini bang, kalau Bang, abang jangan bilang saya tidak menggandrungi dunia seperti itu, bang. Itu sudah saya gandrungi sekitar 15 tahun yang silam. Dulu, bang, saya itu orang yang sangat senang dengan yang namanya science. Begitu. Segala sesuatu harus saya ukur dengan science. Ya, saya senang dengan pelajaran-pelajaran fisika, biologi. Itu saya pelajari semua. Asal-usul alam semesta, galaksi dan lain sebagainya, adanya miliaran galaksi di luaran sana. Cuman bang, setelah saya pikir-pikir juga, alat apa yang digunakan nanti? Bawa begini, nanti ya pusing juga bang sebenarnya. Tapi kita nggak usah ke sana dulu lah bang. Kita nggak usah bicara yang tinggi-tinggi, nggak usah yang jauh-jauh. Gini saja bang, orang naik ke bulan saja bang, itu sekarang dipertanyakan bang. Abang tahu sekarang teori tentang perginya 3 astronot ke bulan. Siapa lagi lupa? Siapa namanya bang? Neil Armstrong dan temannya. Itu sekarang itu teori tersebut dipertanyakan bang. Apakah itu benar-benar sungguhan? Tapi kita nggak usah jauh-jauh ke sana. Gini bang. Tadi kan Anda bertanya tentang apakah manusia ini ada tujuannya atau sama dengan hewan begitu. Hanya untuk makan, berkembang biak, kemudian mati. Apakah seperti itu? Nah, di Alkitab tidak berbicara seperti itu, bang. Alkitab berbicara tentang bahwa manusia ini bukan diciptakan untuk hal tersebut, bang. Oh iya, di sini penting. Kalau kita mati, nanti tuh pikiran kita, harapan kita, terus apa yang bicara di otak kita ini ikut hilang nggak? Nah, itu pertanyaan yang jos. Begini, bang. Itu ya. Bang, Anda tahu nggak teori kekekalan energi? Pernah dengar istilah itu? Pernah. Apa itu teori kekekalan energi? Energi tidak dapat dibina. Coba Anda jelaskan. Sambil saya buka ya. Ini kalau kita berbicara agama ditinjau dari sudut pandang kajian-kajian yang akademis dan ilmiah. Sebentar bang, saya tunjukkan. Teori kekekalan energi ya. Saya bacakan ya bang ya. Teori kekekalan energi. Saya bacakan ya bang ya. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Melainkan hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contoh bang, lampu. Lampu kan kelihatan cahayanya kan? Cahayanya itu pergi kemana? Nah, itu di dalam hukum kekekalan energi, cahaya walaupun lampunya itu sudah kita matikan, cahayanya itu tidak pergi lalu dia hilang, enggak. Tetapi dia berubah ke bentuk yang lain. Nah, pertanyaan Anda tadi bagus. Ketika seorang manusia mati, apanya yang mati? Begitu kan? Nah, saya percaya bang, kalau tubuhnya jasad kita ini memang mati bang. Jadi nggak ada itu pertanyaan alam kubur, siapa Tuhanmu, siapa. Tahu kan buku itu, buku yang dijual di jalan itu loh, tahu kan, yang di Gramedia, kunci jawaban alam kubur, tahu kan, tahu nggak itu, yang itu. Nah, saya percaya bang bahwa di dalam agama Kristen kita ini punya ruah. Ruah itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu sebenarnya nafas itu bang, nefesh. Atau energi sebenarnya. Dan udara di.
Ya, energi. Jadi kami percaya Bang, bahwa itu Bang, itu ada yang punya Bang, kembali kepada yang empunya. Terus kita wujudnya apa gitu loh. Nah, itu dia Bang. Itu pertanyaan yang bagus Bang. Makanya Bang, kami di dalam agama Kristen Bang, kami percaya bahwa setelah kematian itu kehidupan itu tidak berakhir Bang. Begitu. Makanya ada kebangkitan. Kami percaya dengan yang namanya kebangkitan daging. Itu kami ucapkan setiap seminggu sekali. Aku percaya ya akan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nah, itu dibuktikan dengan bangkitnya Yesus, Bang. Ketika Yesus bangkit, maka kami memiliki iman itu punya dasar Bang. Iman yang kami miliki tentang kebangkitan itu berdasarkan atas kebangkitan Yesus tersebut. Seperti itu Bang. Nah bagaimana itu nanti posisinya? Nah itu yang kalau kami pelajari dalam Alkitab kami itu disebut dengan tubuh kebangkitan. Nah tubuh kebangkitan itu seperti apa? Nah, Rasul Paulus sudah menjelaskan itu tentang kebangkitan. Itu ada dalam 1 Korintus 15 kalau tidak salah Bang, nanti Abang bisa bacakan di situ. Seperti apa tubuh kebangkitan itu? Adalah satu tubuh yang baru yang diberikan, yang dia itu tidak perlu makan untuk hidup, tetapi dia bisa makan. Malah pergi. Mana Bang perginya nih? Oh ya, silakan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya, seperti itu teman-teman. Ini sebenarnya esensi iman itu kalau Anda sudah mendalami agama sampai dalam, itu nanti sampai ke situ teman-teman. Ya. Kalau kita berbicara soal iman kita, pada akhirnya nanti Anda akan bertanya soal hal-hal tersebut. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Ahmad SAW. Namanya kok Ahmad SAW? Ahmad SAW. Kita kasih naik ada Bino Sanal. Silakan Bino Sanal. Aduh Dis. Selamat malam. Ya, Dari silakan. tadi aku multi kok nggak kasih naik aku Dis. Kamu kayak orang penting Aduh, bentar, Dis. aja. Kamu nggak lihat dari tadi saya lagi diskusi? Oke, ini Dis. si kata pengantar ini. Oke, Dis, saya mau tanya tumpang sama aku Anda. Ini kedua, mau melanjut Dis. sebentar, karena saya tadi lagi ngobrol sama orang Muslim. Cuman dia orang Muslim tapi udah nggak percaya agama Islam gara-gara sering nonton channel saya. Saya mau tanya sama Anda. Ya silakan. Di dalam Apa yang mau agama kau tanyakan? Anda, di dalam agama Islam, Anda percaya nggak dengan yang namanya nanti di dalam kubur itu orang ditanya apa agamamu, apa kitabmu? Percaya nggak ada itu? Yes. Percaya? Oke. Kalau Anda percaya dengan itu, yang saya tanyakan kepada Anda, yang menceritakan itu kepada Anda siapa? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Waktu Muhammad masuk ke dalam kubur, ya, apakah dia pernah keluar lagi dari situ? Nabi Muhammad nggak pernah masuk kubur, lalu keluar tuh nggak pernah. Lah terus ngapain kamu percaya sama dia? Kamu sebentar, tenang. Kamu percaya di dalam kubur orang ditanya apa agamamu, apa Tuhanmu, apa nabimu, betul? Betul. Kata siapa? Kata Muhammad, betul? Ya. Sementara Muhammad Tapi saya nanti tanya balik ya. Tenang. Ketika Ya, saya Muhammad nanti tanya balik ya. Ya, tenang. Ya, silakan. Iya, santai-santai. Ketika Muhammad memasuki kubur, apakah dia pernah keluar lagi? Nggak pernah. Lah terus bagaimana Anda percaya dia ditanya seperti itu? Boleh saya bicara? Ya silakan. Apa yang menjadi dasar Anda untuk percaya? Silakan. Oke, baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikan dia ilham untuk menceritakan kepada umatnya seperti apa yang terjadi setelahnya. Itu kuasa Allah. Oke, berarti Allah Muhammad dapat wahyu. Gimana?
Berarti Muhammad mendapatkan wahyu kalau di dalam Wa kubur ma ditanya itu. yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Saya perlu jawaban singkat. Apakah Muhammad mendapatkan wahyu ketika dia bercerita bahwa di dalam kubur ditanya siapa nabimu, siapa agamamu, apa kitab sucimu? Nabi Muhammad iya, enggak mendapatkan wahyu seperti yang ada tertulis dalam Al-Quran itu enggak. Terus dia Tapi dapat itu saya dari mana? katakan- Dia dapat itu dari mana? Oke, saya jelaskan. Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan kalian nanti akan ditanya dalam kuburan karena itu kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ilham kepada Nabi Iya, Muhammad dapat dan dari menceritakan siapa dia? kepadanya. Dapat dari siapa dia? Gimana? Itu kuasa Allah, Dis. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Repot lah kalau sudah kuasa Allah, itu kuasa Allah. Ya namanya Tuhan berkuasa, Dis. Jawaban simpel, kuasa Allah. Oke, silakan. Apapun pertanyaannya Memang jawabannya kau ada itu takut kuasa ditanya. Allah. Kuasa Allah. Takut ditanya. Apapun Oke. pertanyaannya jawabannya kuasa Allah. Oke, silakan pertanyaanmu. Pertanyaan. Ya, oke. Begini, Dis. Namanya mukjizat, Dis. Itu Enggak, kan pertanyaanmu kita apa? sepakat. Pertanyaanmu. Sebentar, Sabar pertanyaanmu dulu, apa? sabar dulu. Saya mau tanggapi. Saya mau Sebentar, jelaskan tenang tentang dulu. apa Sebelum yang- kamu tanggapi, udah selesai nanggapinya. Pertanyaanmu apa? Oke, baik. Saya tanyakan kepadamu ya. Silakan. Saya bertanya sama kau. Silakan. Di Matius 10 ayat 5 itu dikatakan begini. Janganlah engkau pergi ke bangsa lain. Ini dinarasikan oleh Yesus ke 12 murid kan. Jangan engkau menyimpang dari bangsa lain dan janganlah engkau pergi ke kota Samaria. Melainkan kau pergilah kepada domba-domba tersesat yang hilang dari Bani Israel. Terus? Dipertegas di Matius 15:24. Aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat yang hilang dari Bani Israel. Dia diutus kepada Bani Israel. Pertanyaan saya, kalau Anda beriman kepada Yesus, apakah Anda Nabi Bani Israel? Pertanyaan udah? Saya meminta Mau jawaban saya? yang singkat. Jawaban saya? Kamu Bani Israel atau bukan? Saya tanya, kau Bani Israel atau Kuasa bukan? Allah. Kuasa Allah. Sama kan? Kau Bani Israel. Jawabannya itu kuasa Allah. Kau Ya cuma udah, bilang kuasa Allah, Dis. Udah, itu jawabannya. Pokoknya apapun pertanyaanmu, jawabannya kuasa Allah. Itu pokoknya jawaban saya. Udah, pokoknya semua pertanyaanmu adalah kuasa Allah jawabannya. Apa-apaan? Kuasa Allah. Berat. Apapun pertanyaannya, jawabannya adalah kuasa Allah. Aduh. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada